Ada kebiasaan yang dilakukan oleh mayoritas kaum muslimin di belahan dunia ini, memberikan jeda antara sahur dengan azan, kadang 5 menit, kadang 7 menit, kadang 10 menit, yang disebut dengan imsak. Hal ini dipersoalkan oleh ulama karena bertentangan dengan dalil. Bahkan Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Barinya, demikian itu termasuk bid'atun munkaratun, suatu bid'ah yang mungkar. Menanggapi pernyataan yang sudah dinyatakan oleh Bapak Ustadz Al-Mukarram Al-Alim Al-Allamah ini, yaitu Zainal Abidin, tentang masalah fatwa Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarh Sahihil Bukhari, masalah hukum imsak atau berhenti makan atau minum sebelum terbit fajar atau sebelum waktu subuh masuk. Pada waktu itulah kami katakan apa yang dinyatakan oleh Zainal Abidin ini adalah sebuah kedustaan, sebuah kebohongan atas nama Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan alhamdulillah sekarang beliau membuat jawaban untuk kami dan beliau sebut nama kami. Berikut ini videonya ya, kami akan tanggapi, simak sampai selesai. Saya juga agak tergelitik ketika video saya yang saya rekam dikomentari orang. Saya juga dikatakan pembohong, pendusta atas nama Ibnu Hajar. Di dalam kitab yang menjadi rujukan saya nuskhohnya ini, Bang, siapa namanya, Mas Uye ya, Fathul Bari. Kata Al-Hafidh, minal bid'il munkarah ma uhditha fi hadha zaman. Kalau begitu Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Wahabi karena mengatakan bid'ah. Sangat jelas sekali tanggapan daripada Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Alim Al-Allamah yang mungkin tidak pernah salah ini, yaitu Zainal Abidin, bahwa apa yang dinyatakan oleh dirinya itu sudah benar, dan beliau menunjukkan kitab Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari. Ini ya kitabnya, sehingga dia menyebut nama kami. Dalam artian dia tidak terima terhadap bantahan kami, tuduhan kami bahwa Zainal Abidin ini benar-benar melakukan kedustaan. Lalu bagaimana tanggapan dari kami? Sebelumnya kami mohon maaf kepada Ustadz Al-Alim Al-Allamah Al-Faqih Al-Mukarram Al-Ustadz Zainal Abidin. Kami bersikap begini dalam artian membuat video untuk merespon apa yang Anda nyatakan dalam unsur ukhuwah Islamiyah, saling memberi nasihat. Silakan Anda Pak tidak mau yang namanya imsak, silahkan, kami no problem, tidak ada masalah bagi kami. Tapi kami mohon, tolong jangan membohongi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan bodohi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sengaja kami tidak terjemah. Tanbihun minal bida'il munkarati ma uhditha fi hadzal zamani min iqa'il adzani tsani qabla al-fajri, min iqa'il adzani tsani qabla al-fajri. Ini kemudian dinyatakan Imam Ibnu Hajar membid'ahkan imsak. Ini dalilnya. Saya tidak akan bocorkan sekarang. Saya akan bahas tuntas ini bagaimana pemahamannya yang benar apabila Zainal Abidin bersedia berdiskusi dengan kami. Yang jelas sudah kami bacakan pertama, bagaimana dalam kitab Fathul Bari Imam Ibnu Hajar ternyata sama sekali tidak membid'ahkan. Justru di sana mengutip dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Nabi berhenti makan sahur dengan jarak makan sahurnya sudah selesai dengan sholat subuh sekitar 50 ayat. Itu dalam kitab Fathul Bari. Sedangkan yang dikutip oleh siapa itu Zainal Abidin, tanbihun ini minal bida'il munkarati, saya katakan tanpa ragu, saya katakan bisa jadi Zainal Abidin ini memaksa Al-Hafidh Ibnu Hajar membid'ahkan bahkan bid'ah munkaroh imsak. Mungkin dia tidak bisa baca kitab, atau dia bisa baca kitab tapi tidak paham, atau dia itu tidak paham tetapi tidak punya malu untuk membid'ahkan imsak atas nama Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar. Sehingga kesimpulan kami, ayo kita diskusi
kepada Zain Abidin dan semua pembelanya yang mau mengatasnamakan Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani membid'ahkan imsak, berhenti makan, berhenti minum sebelum fajar. Silakan ngajak kami diskusi. Dan bukan hanya ini Pak, bukan hanya soal imsak yang kami tanggapi dari video Anda juga sudah berdusta atas nama Al-Imam An-Nawawi tentang hukum mengusap wajah setelah selesai berdoa. Anda berdusta. Saya minta tolong kepada Zainal Abidin Al-Alim, mohon berani diskusi. Mohon Pak, berani diskusi Pak ya. Mohon beranikan diri berdiskusi. Ayolah, saya mohon kepada semua pembelanya, 202 juta Sani Uye tidak mungkin mundur. Ya, ayo mohon. Ya Allah, berilah keberanian kepada Wahabi ini berdiskusi dengan kami ya Allah tentang hukum imsak menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani ya Allah, biar umat ini tahu bahwa Zain Abidin pendusta. Dan kitab yang menjadi rujukan saya nuskhahnya ini Bang siapa namanya Mas Uye ya, Fathul Bari ya, tolong ini Fathul Bari bukan Primbon Joyoboyo ya, ini Fathul Bari bisyarah Sahih Al-Bukhari ya, karya Al-Imam Al-Hafidz Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, lahir wafat. Terus kemudian terbitan Darul Hadis Al-Qahirah, Kairo. Jadi jangan dikira nanti Fathul Bari ini pemalsuan Wahabi. Ya, ini dicetak di Kairo bos ya. Jadi insya Allah kitab ini dicetak di Mesir ya. Jadi jangan curiga, jangan-jangan nanti dicetak di Saudi. Wah di sana di Wahabi Tulen diacak-acak itu kitab Wahabi tersebut. Baik. Terus kemudian di sini saya langsung bacakan. Tanbihun, Masya Allah ya, dibuka dengan kalimat tanbih. Ini merupakan satu perkara penting. Tanbih itu kalau di dalam bahasa kita itu perhatian, dan biasanya dikasih tanda seru itu 3 sampai tanbih itu perhatian. Jadi ini bukan perkara ringan, dan ini dianggap oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Barinya jilid yang keempat ya Mas ya. Kalau antum nggak percaya, nanti kita ketemulah ngopi. Kita ngopi sambil baca kitab ini, rujukannya Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, juz yang keempat. Jawaban Ustadz Zainal Abidin terhadap santri ini, malah beliau menyempatkan diri ngajak ketemu Ustadz Zainal Abidin, meskipun bukan tandingannya, bukan tandingan si santri ini, tapi beliau masih merelakan diri untuk ngajak yang bersangkutan ketemu, ngopi misalkan ada yang tidak berkenan gitu. Ya kalau menurut saran saya, misalkan si santri ini memang benar-benar ingin mencari kebenaran, tinggal hubungi yang bersangkutan, datangi Ustadz Zainal Abidin, baik-baik, datangi kajiannya atau bagaimanapun untuk bisa ketemu. Karena kan memang sedemikian rupa Ustadz Zainal Abidin sudah mengiyakan kalau memang ingin bertemu ya silahkan. Maka di sini teman-teman, saya hanya ingin menyampaikan kepada kalian, terkhusus juga kepada Ustadz Zainal Abidin, tidak perlu memberikan tanggapan seperti itu kepada santri ini. Biarkan saja, ya biarkan saja, udah biar saja gitu. Tapi kalau memang ada maslahat untuk menyampaikan dengan cara seperti itu, ya saya tidak bisa mencegah. Semoga umat semakin tahu mana yang benar dan mana yang ingin mencari kemenangan semata. Karena sangat berbeda teman-teman, orang yang mencari kebenaran dan orang yang ingin mencari kemenangan. Paham sampai di sini? Kalau orang yang ingin mencari kebenaran, mereka akan mengakui teman-teman. Lapangkan dada, luruskan niat, cari kebenaran. Berdialog bukan untuk mencari kemenangan. Saya menang loh melawan Ustadz Zainal Abidin, saya menang. No, jangan cari kemenangan teman-teman. Carilah kebenaran. Seperti saya, kita mendakwahkan tauhid, nyawa kita juga bisa terancam teman-teman. Tauhid digenggam, sakit, dilepas tidak bisa. Murtad kalau kita lepas genggam. Kita mendakwahkan tauhid, nyawa kita juga bisa terancam teman-teman. Tauhid digenggam, sakit, dilepas tidak bisa. Murtad kalau kita lepas genggaman itu. Payah ini.